Om Swastiastu. Oke, di sini Tiang ingin membuat sedikit testimoni mengenai Tiang dulu sempat menjadi seorang HK. Oke, Tiang lahir di keluarga yang memang HK. Dulu Tiang lahir di Sulawesi Selatan. Oke, Tiang HK dari kecil ya, dari bayi udah ikut acara HK, udah kayak sembahyang HK, udah sering mendengarkan orang baca Bhagavad Gita, udah ikut Agnihotra dengan cara Hare Krishna atau Sampradaya. Oke, setelah itu atur yang olah sempat off lumayan lama. Setelah itu Tiang ikut lagi, seperti ada kerinduan gitu. Kan udah lama nggak ikut. Setelah itu SMA udah mulai kayak mencari, ada kerinduan gitu, ada kerinduan ingin lagi ikut Hare Krishna, ingin lagi ikut berjapa, menyebut nama-nama Krishna gitu, ingin lagi ikut Agnihotra gitu. Setelah nikah, setelah Tiang SMA, ternyata terjadi suatu perpecahan di desa Kerteraharja di Sulawesi Selatan. Nah, perpecahannya itu orang yang ikut aliran Hare Krishna tidak mau ikut Trikayangan, khususnya tidak ikut Mepura Dalam. Nah, karena orang di desa Kerteraharja itu notabene dari Bali, kan pasti ikut Trikayangan. Nah, yang HK ini, yang Hare Krishna ini tidak ikutlah Mempura Dalam, sehingga terjadi pro kontra. Oke, yang tidak ikut Hare Krishna ini dia memisahkan diri. Memisahkan diri, lumayan banyak orangnya, sekitar ratusan kakak yang kontras artinya dengan Sampradaya Hare Krishna ini, karena begitu banyaknya tradisi Bali yang sudah dirubah. Kelihatan banget perubahannya gitu. Nah, perubahannya itu mulai dari pecaruan, yang kita orang Bali menggunakan daging, darah binatang sebagai yadnya gitu. Orang Hare Krishna kan ahimsa gitu. Mereka sangat menentang apa yang dilakukan oleh orang Hindu Bali di desa tersebut gitu. Akhirnya yang kontra dengan HK ini memisahkan diri gitu. Mereka membuat Trikayangan sendiri gitu, membuat Trikayangan sendiri, membangun lagi pura pusah desa dan Pura Dalam gitu. Lama berselang, yang ikut Hare Krishna ini adalah yang meninggal gitu. Yang meninggal itu yang bersangkutan tidak dapat tirta Pura Dalam, karena memang tidak ikut Pura Dalam. Mau nunas di Pura Dalam yang non HK tidak diperbolehkan gitu. Akhirnya yang keluarga yang bersangkutan lunas tirta ke Bali. Nah, di Bali dipertanyakanlah kenapa sampai seperti itu. Begitu. Akhirnya gonjang-ganjing, ternyata keluarga yang ikut Hare Krishna itu mulai kelihatan kayak ada yang bodoh, ada pokoknya banyaklah permasalahannya gitu. Akhirnya, tapi di situ Tiang hanya sebagai pengamat, tapi dalam hati tuh masih, aduh kayak masih pengen banget ikut Hare Krishna gitu, kayak nyaman banget dulu di sana gitu. Akhirnya Tiang tamat SMA. Dulu Tiang sempat sembunyi dari keluarga, artinya ikut Hare Krishna lagi, ikut persembahyangan Hare Krishna lagi, ikut Agnihotra secara Hare Krishna, pokoknya secara sembunyi-sembunyi karena kayak kerinduan banget gitu. Dan pada saat melakukan ritual persembahyangan Hare Krishna itu kayak bahagia banget gitu. Setelah itu Tiang
ke Bali, masih kuliah ke Bali, masih mencari asram-asram gitu. Ketemu, tapi nggak pernah nyampe ke asramnya gitu. Akhirnya Tiang melalui seorang teman sampailah di Pesraman Kayu Manis. Setelah itu tadi Pesraman ini mempelajari tentang tradisi. Wah, ternyata tradisi di Bali ini sama yang Hare Krishna jauh berbeda, dan ternyata Tiang sadar, oh iya, ternyata kelirunya di Hare Krishna itu adalah tradisi-tradisi yang benar-benar menjaga keluhuran tradisi Bali itu udah nggak ada, udah mulai kayak menyembah patung ya, patung Srila Prabhupada itu pokoknya udah berbeda banget. Jadi di sini Tiang lebih sadar, oh iya ternyata, tapi Tiang tidak membenci aliran Hare Krishna itu, tapi Tiang malah sadar, oh ternyata ada di Bali yang lebih, ternyata Tiang di Bali menemukan pesraman yang benar-benar ajak Bali, dan disinilah Tiang artinya belajar, oh ternyata kelirunya di sini gitu. Dan sekarang kan memang lagi viral gitu. Tiang merasa kasihan banget orang yang ikut Hare Krishna, bukan kasihan bagaimana, ternyata mereka belum sebenarnya terlalu ngotot, terlalu terdoktrin, dan gak mau keluar dari zona nyaman mereka gitu. Terlalu kuat banget doktrinnya, dan syukurnya Tiang ternyata bisa istilahnya move on dari ikut sampradaya itu gitu. Dan harapan Tiang di sini semoga semeton kita yang masih ngotot ikut Hare Krishna itu sadar gitu, nggak usah malu untuk kembali ke tradisi kita gitu. Cukup jadikan itu sebagai pengalaman. Oh ternyata saya punya pengalaman begitu, dan sekarang ada solusi untuk keluar dari itu. Kita memuliakan tradisi yang sudah melahirkan kita dari perut ibu sudah diupacarai Bali, lahir sampai besar pun masih diupacarai Bali gitu. Dan semoga konflik yang terjadi segera dapat mereda, karena ini konfliknya nggak main-main. Ini konflik yang ternyata sangat parah banget udah. Semoga kita yang Bali masih ikut sampradaya, semoga ayo kita sadar kembali, ayo kita kembali ke tradisi luhur kita. Dan Ibu Pertiwi pasti sangat merestui kehidupan kita saat kita sudah kembali ke jalan yang benar seperti itu. Karena kita lahir dari tradisi Bali, sekarang udah besar kok malah menginjak-injak ibu kita yang sudah melahirkan kita. Tradisi kan udah menjadi ibu untuk kita, kok malah kita menginjak-injak, menjelek-jelekkan. Itu kayak udah kena dosa yang kertagena. Dan kata guru saya, dosa kertagena itu tidak ada penebusannya, sungguh berat banget. Semoga kita bisa damai lagi, hidup rukun, damai, sejahtera. Itu harapan Tiang untuk semeton yang masih ngotot ikut Hare Krishna. Ayo, tidak ada salahnya kita kembali ke jalan Ibu Pertiwi Bali, tradisi Bali yang sudah melahirkan kita. Asapunika yang dapat Tiang ceritakan. Sebenarnya masih banyak, tapi ntar nggak selesai ya saya cerita. Oke, cukup. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.